DPRD Kabupaten Lombok Utara menerima masukan penting dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI NTB mengenai permasalahan lingkungan serius di kawasan 3 Gili, yakni Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Dalam rapat yang berlangsung dengan Komisi 2 DPRD, Direktur WALHI NTB Amri Nuryadin menyampaikan beberapa temuan mengejutkan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Amri mengungkapkan bahwa kerusakan ekosistem bawah laut di 3 Gili semakin parah. Sebagian besar disebabkan oleh penggunaan bahan kimia berbahaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas destruktif ini telah merusak terumbu karang dan habitat laut, mengancam keberlangsungan ekosistem di kawasan wisata andalan tersebut. Selain itu, Amri juga menyoroti krisis air bersih yang semakin mencekam, terutama di Gili Meno yang sudah berdampak serius pada kehidupan masyarakat lokal dan aktivitas pariwisata. Krisis air ini tak lepas dari pengelolaan sumber daya yang minim, perhatian lingkungan, dan belum adanya tindakan konkret dari pihak pemerintah daerah. Lebih parahnya lagi, proses perizinan perusahaan pengelolaan air di 3 Gili juga dinilai tidak transparan. Tidak jelas bagaimana izin ini diterbitkan, bahkan tanpa memperhatikan kapasitas lingkungan yang harusnya dilindungi. Ada beberapa soal yang kemudian menjadi hal yang memang kalau tidak diselesaikan seluruhnya akan terus menjadi persoalan. Ini keterkaitannya sangat erat. Pertama soal terjadinya satu aktivitas yang itu berdampak penting bagi lingkungan hidup. Apa itu? Misalnya ada kerusakan ekosistem di bawah laut terumbu karang. Temuan kami dan kami juga banyak berkomunikasi dengan beberapa pihak termasuk BKKBN. Di situ menggunakan menggunakan dua bahan kimia, bentonit dan vitrol kalau tidak salah, menggunakan pada itu dan itu berpengaruh. Itu faktanya berpengaruh. Kalau sebelumnya 1.800 meter persegi, sekarang sudah meluas menjadi 2.200 meter persegi. Yang kedua temuan kami adalah selain kerusakan itu bahwa ada krisis air bersih. Kalau disebut jalur air bersih, artinya tidak ada pasokan air bersih di wilayah Gili Meno, yang kemudian menyebabkan terjadinya banyak implikasi dampak terhadap ekonomi masyarakat dari pelaku usaha dan juga peternakan, menimbulkan hewan yang mati, dehidrasi dan sebagainya. Itu faktanya. Yang selanjutnya bahwa yang kami temukan adalah adanya aktivitas perusahaan yang menyebabkan, kami juga kuat menyebabkan terjadinya kerusakan tadi. Yang selanjutnya juga belum ada tindakan konkret pemerintah dalam hal tindakan konkret, tindakan faktual maksud kami, yang kemudian menyetop atau menghentikan satu proses kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas ini. Jadi Gili Terawangan. Temuan berikutnya kami menemukan bahwa di Gili Meno ada perluasan aktivitas perusahaan yang juga akan melakukan aktivitas yang sama seperti di Gili Terawangan. Temuan berikutnya kami menemukan bahwa proses perizinan ini tidak jelas, baik itu aktivitas perusahaan ini, baik itu di Terawangan maupun juga di Gili Meno. Temuan berikutnya juga bahwa ada beberapa dokumen-dokumen hukum yang kami lihat itu tidak dipatuhi oleh perusahaan yang beraktivitas ini. Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Utara Kamah Yudiarto merespon pernyataan WALHI dengan serius. Ia menyampaikan bahwa pihaknya menerima setiap masukan dari WALHI dan berkomitmen untuk membawa hasil temuan ini ke level eksekutif. Kamah juga menyoroti bahwa tindakan pemerintah saat ini dinilai lamban dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan di 3 Gili yang memerlukan penanganan tegas dan regulasi ketat untuk menghindari kehancuran lebih lanjut.
Walhi NTB mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret demi menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tiga Gili. Mereka berharap DPRD bisa menjadi jembatan penting yang mendorong pemerintah lebih proaktif dan memperketat peraturan terkait pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.